Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyaral ikhwah wal akhwat jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah, taufik dan inayahnya. Allah berikan kita kemudahan untuk melangkah menuju majelis ilmu pada kesempatan hari ini. Insyaallah taala akan melanjutkan dari pembacaan dari risalah, risalah dari muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani Al-Maliki, seorang faqih, ulama fikih dari madhab Malikiyah, dikenal juga dengan Al-Malikus Shaghir, Imam Malik kecil. Subhanallah, di sana ada pembahasan bahwasannya terkadang para ulama itu menulis bab-bab akidah menika dalam suatu kitab mustakil, kitab tersendiri, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Ushulus Tsalatsah, berjenjang, Ushulus Tsalatsah, Qawaid Arba', Kitabut Tauhid, dan seterusnya. Ada juga para ulama, termasuk di dalamnya juga Imam Syafi'i. Nanti insyaallah taala selesai ini kita membahas dari akidah Imam Asy-Syafi'i. Beliau tidak menulis secara langsung satu kitab tentang akidah beliau, utawi keyakinan beliau dalam agama, akan tetapi banyak dari nukilan kitab-kitab beliau yang masyhur terkait dengan masalah akidah. Sebagaimana pula Imam Ibnu Zaid Al-Qayrawani, beliau memiliki kitab judulnya Ar-Risalah dalam madhab Maliki fikih. Tapi di awal-awal muqaddimahnya beliau sebutkan beberapa nukilan dari Al-Usul Al-I'tiqad, pembahasan inti pondasi dalam permasalahan i'tiqad atau keyakinan akidah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya tidaklah pembahasan akidah itu kecuali terus untuk kita ulang-ulang, Pak. Ketika kita ngajarnya, diamanahi, diperintahkan untuk mengajar sirah, diselipkan pembahasan akidah. Diamanahi, diperintahkan untuk mengajar fikih, selah-selahkan pembahasan akidah. Karena pembahasan akidah bisa masuk di dalam semuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini dibagi indakum ya akhi hadhil waraiqat, lembaran ini bagi yang sakit maos utawi napa nggih mensyakel katanya. Rata-rata sudah disyakel di sini, Masya Allah. Tinggal maos kemudian kita terjemahkan, Pak. Staplesnya harusnya di sini, Pak Tunar. Dari kiri jadi kayak buku biasa ini. Tidak apa-apa, khair insyaallah. Kalau bahasa Arab dia dari kanan ya, jilidnya. Kita murojaah sebentar. Murojaah dari pertemuan yang lalu nggih. Bahwasanya beliau di sini menuliskan tentang pembahasan iman. Bahwasanya iman itu terkait dengan i'tiqadun fil qalb. Jadi keyakinan dalam hati. Dan termasuk di dalamnya an-nutqu bil lisani. Jenengan saged maos niku, Pak. Babu matantiku bihil alsinah wa ta'taqiduhul afidah. Bab keyakinan yang diucapkan lisan dan yang diyakini oleh afidah niku hati. Min wajibati umurid diyanah, dari perkara-perkara agama yang wajib. Ma yu'taqadu fi dzati al-ilahiyah. Ini bukan dari penulis nih. Kalau yang hitam-hitam tebal niku itu dari pentahqiq kitabnya
Adapun ucapan penulis langsung dari sini. Min dzalikal imanu bil qalbi. Qala rahimahullahu taala, beliau mengatakan di antara perkara ingkang wajib kula panjenengan sami ya harus untuk mempelajarinya dari perkara wajib dalam agama punika adalah perkara iman. Al imanu bil qalb ya, keimanan dalam hati, wan nutqu bil lisan, dan diucapkan dalam lisan kita. Annallaha ilahun wahidun, bilih Allah subhanahu wa ta'ala niku sesembahan ingkang esa tunggal. Qul huwallahu ahad, Allah yang maha satu ya. La ilaha ghairuhu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wala syabihalahu, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang mirip dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Wala nadhiralahu, dan tidak ada yang sebanding. Nadhir itu sebanding ya, tidak ada yang sebanding baginya, bagi Allah. Kita ambil faedah dari ungkapan beliau ini, bahasanya iman niku keyakinan dalam hati, pengucapan dalam lisan. Kenapa Abu Thalib tuh nggak masuk Islam, Mbak? Dia meyakininya hanya dalam hati, bahwasanya yang dibawa ponakanku ini yaitu Muhammad itu adalah khairul adyani kulliha ya, adalah sebaik-baik dan sebenar-benar agama. Tapi kan naming diyakini mawon. Beliau belum pernah mengucapkan di lisannya untuk bersyahadat, maka tidak masuk Islam. Sebagaimana pula orang-orang munafik yang dia menampakkan keislamannya ya, ikut sholat bersama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tapi dalam hatinya niku wonten kebencian dalam Islam, bahkan ingin untuk menghancurkan Islam. Bahkan azabnya lebih keras nih ya, azabnya orang munafik itu lebih keras, waliyadzubillah. Nah, dan juga harus dipraktekkan dengan anggota badan ya. Tidak dikatakan seorang muslim itu kecuali dia sholat, Pak. Dan sholat ini mengandung 3 sekaligus. Niat itu harus dalam hatinya, kemudian lisannya mengucap lafaz-lafaz sholat, doa semuanya ya. Karena orang yang sholat, innakum ya tunaji rabbakum, orang yang sedang bermunajat kepada Allah ya. Dan juga gerakannya harus diamalkan ya. Jangan sampai ada yang mengatakan, sudah sholat mas, sampun saya sudah sholat neneng Mekah. Padahal dianya di rumah, di kamar, ngedongkrong saja. Nah ini kebodohan dan khurafat ya. Dia mengira sudah sholat Jumatnya di Mekah, ruhnya, jasadnya di sini, tapi sholat Jumatnya di Mekah. Jangan dipercaya, yang seperti ini jangan dipercaya. Harus ada amalan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya al ahadul ladzi bainana wa bainahumus shalah, perjanjian antara kami dan kaum muslimin niku salat, Pak. Faman tarakahu faqad kafar au asyrak. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan salat itu bisa jadi kafir, bisa jadi musyrik, wal iyadu billah. Maka dijaga betul ini. Salat ini adalah tiang agama, termasuk juga adalah bukti keislaman kula panjenengan sami. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan wala waladalahu, Allah niku mboten nggadahi anak, tidak memiliki anak. Wala walidalahu, enggak punya orang tua. Ya, Allah enggak punya anak dan enggak punya orang tua. Wala sahibatalahu, enggak punya istri. Bagaimana mau punya anak, istri saja tidak punya. Ya, itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala syarikan lahu, tidak butuh berserikat dalam menciptakan bumi dan seisinya. Enggak perlu bantuan, Pak. Enggak perlu harus berserikat dengan makhluk. Ya, makanya tidak dibenarkan bahwasannya ada penjaga gunung, ada penjaga laut. Allah tidak butuh. Wala syarika lahu, Allah enggak butuh.
Iya? Iya, nanti kita sebutkan ayat-ayatnya. Bahwasanya Allah itu menggenggam langit dan bumi agar supaya tidak runtuh, Pak. Ya. Maka Allah tidak butuh pada serikat. Laisa li awaliyatihi ibtida wala li akhiriyatihi inqidha. Dan seterusnya. Taib. Kemudian pembahasan tentang kemarin di la ilaha ghairuhu ini mengisyaratkan kepada kita bahwasannya di sana ada yang namanya kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Maknanya apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Harus dilengkapin, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Memiliki dua rukun la ilaha illallah. Napa kemauan? Yang pertama adalah menetapkan isbat. Bila sesembahan yang paling berhak untuk kita manusia, jin dan seterusnya, seluruh makhluk adalah Allah. La ilaha itu menafikan dulu bahwasanya sesembahan selain daripada Allah itu batil. Ya, illallah ditetapkan hanya Allah sesembahan yang hak. Taib. Kita akan masuk ke pembahasan beberapa sifat-sifat Allah, Pak. Dan ini butuh pada kaidah. Butuh pada kaidah. Untuk memahami sifat-sifat Allah ini butuh kaidah. Makanya kita akan mempelajari, saya sebutkan saja 3 kaidah untuk memahami sifat-sifat Allah. Nama-namanya enggak, Ustaz. Nama-nama itu yang penting intinya dari memahami nama Allah adalah menetapkan dan meyakini bilih asmaul husna, nama-nama Allah itu maha sempurna dan baik dan indah, dan harus ditetapkan semuanya. Yang terkadang yang ditakwil niki sifatnya, Pak. Allah turun ke muka bumi, ke langit dunia. Kemudian Allah menciptakan Adam dengan tangan. Nah, tangan itu suka ditakwil, dirubah maknanya, Pak. Ya. Kemudian Allah beristiwa. Nah, istiwa itu ditakwil lagi, dirubah maknanya dari zahirnya, dari yang nampak di dalam Al-Qur'an. Baik, kita sebutkan beberapa kaidah. Ada 3 kaidah di sini, Pak. Bisa dicatat ya. Kaidah yang pertama untuk memahami sifat-sifat Allah, bahwasannya penetapan asma, nama-nama dan juga sifat-sifat Allah niki adalah tauqifiyah. Niku kaidah yang pertama, Pak. Dalam kita menetapkan wonten nama-nama Allah utawi sifat-sifat Allah niku tauqifiyah, terbatas saking dalil. Memahaminya juga harus dengan dalil. Tidak boleh setiap makna dari sebuah nama yang baik kita nisbatkan kepada Allah, niku tidak boleh. Jadi yang ada dalam Al-Quran maupun dari yang hadis Nabi SAW niku kita tetapkan, tapi harus tauqifiyah, berlandaskan dalil yang sahih dari Al-Quran maupun Sunnah. Kenapa demikian, Pak? Kenapa kita harus menetapkannya dengan dalil berlandaskan Al-Quran dan Sunnah? Karena sifat-sifat Allah niku perkara yang gaib. Perkara gaib niku napa toh? Tidak bisa dilihat dengan panca indera kita. Tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat. Itu gaib namanya. Coba subhanallah, kita saja ketika berbicara tentang ruh itu gimana, Ustaz? Apakah ruh itu adalah arwah kumpulan daripada gelembung-gelembung awan atau gimana? Pernah ditanyakan kepada Nabi, maka Allah mengatakan, kita buka di surah Al-Isra. Surah yang ke-17. Ayat yang ke-85. Untuk mengetahui dalil bahwasannya manusia niku akalnya terbatas, tidak bisa kita memahami dari hal-hal perkara yang gaib kecuali dengan dalil. Di surah Al-Isra ayat 85 Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, ruh itu adalah perkara yang hanya diketahui oleh Allah, Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian itu tidak diberikan ilmu oleh Allah kecuali sedikit saja. Allah kasihkan ilmu sedikit saja, sombongnya minta ampun. Makanya Imam Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Al-Akhlaq Indal Ghazali, beliau menyebutkan asbab al-kibri sab'ah. Ada beberapa sebab seseorang niku sakit sombong. Al-awwalu al-ilm. Sebab yang pertama yang beliau sebutkan dari 7 sebab niku adalah ilmu, Pak. Adalah ilmu. Sebagaimana juga Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabair, beliau menyebutkan bahwasannya ya, ma syai'un syarrun alal abdi, ya, tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya dibandingkan orang yang berbangga sombong dengan ilmunya. Ya, wa ma asra'a al-kibru indal ulama, kata Imam Ghazali tadi, betapa cepatnya seseorang niku sombong ketika mendapatkan ilmu. Makanya Ustaz Muhammad Nurul Dikri itu sering mengatakan bahwasanya, kenapa ya Ustaz, dahulu kita ketika awal kali hijrah membaca Al-Quran sampai nangis-nangis, ketika membaca ya nulis faedah, satu faedah itu bisa sampai menangis, karena kita memandang bahwasanya kita nggak punya apa-apa, Pak. Dosa semuanya, maksiat semuanya. Tapi setelah berjalan 5 tahun, ada 3 tahun pun sakit mawas kitab, ya, sudah belajar bahasa Arab, sudah sering dekat dengan ustadz, lama-lama mulai timbul niku rasa ujub dan sombong, wal iyadu billah. Taib. Jadi perkara ruh saja ini hal yang gaib, kita tidak tahu, Pak. Makanya kita tidak boleh berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Tapi di sana ada syarat mengetahui hakikat sesuatu, itu ada 3. Dulu saya terangkan ketika di Mandumah Lamiyah itu. Kalau kita ingin mengetahui hakikat sesuatu butuh 3 syarat, Pak. Yang pertama harus melihatnya. Yang pertama apa? Harus melihat langsung. Yang kedua, melihat yang semisal dengannya. Ya. Yang ketiga, mengetahui dari kabar yang terpercaya. Kalau ingin kita mengetahui hakikat sesuatu, setidaknya harus terkumpul 1 dari 3 syarat niki. Yang pertama tadi apa syaratnya? Harus melihat langsung. Lah, kita udah pernah melihat langsung belum Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abu Dar, ya, ketika bertanya kepada Rasulullah, hal tara rabbakum, ketika di Isra Mi'raj kan diangkat ke langit yang ke-7, ya, kemudian Abu Dar mengatakan, apakah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah? Beliau hanya mengatakan, nurun inni ara. Dan ini pendapat yang lebih kuat, aku hanya melihat cahaya, boten saged langsung lihat sinten zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dikuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Nabi mengatakan, wa'lamu annakum lan tarawna rabbakum aw lan taraw rabbakum hatta tamutu. Syarat untuk bisa melihat Allah adalah mati dulu, Pak. Harus mati dulu. Ya, lan taraw rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Ini menjadi bantahan telak buat orang-orang sufi. Kenapa? Mereka mengira bahwasanya bisa melihat Tuhan, ya, di dunia. Ya, ada 3 golongan nih. Yang pertama itu ekstrim, dia mengatakan Allah bisa dilihat di dunia.
Yang kedua ini pendapat yang terlalu jafa, terlalu tidak percaya, sehingga dia mengatakan Allah tidak bisa dilihat sama sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kita Ahlussunnah pertengahan, Allah bisa dilihat, tapi ketika di akhirat, di dunia nggak bisa, karena nggak kuat mata kita, Pak. Barakallahu fikum jami'an. Kemudian yang kedua tadi, jadi syarat yang pertama sudah tidak bisa. Syarat yang kedua, melihat yang semisal dengan Allah. Bisa tidak? Tidak bisa. Surat yang jadi favorit kita Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, surah Al-Ikhlas. Allah mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang semisal dengan Allah. Bagaimana mau melihat yang semisal dengan Allah? Yang ketiga adalah mengetahui dari khabar yang terpercaya. Sementara Nabi SAW tidak pernah mengabarkan tentang zatnya Allah langsung. Taib. Kaidah yang kedua untuk memahami sifat-sifat Allah, tidak boleh menolaknya, tidak boleh menyerupakan, dan tidak boleh membagaimanakan. Ini penting. At-tathbitu bila ta'tilin wala tashbihin wala takyif. Kalau ada nama ataupun sifat-sifat Allah yang sahih, maka kita wajib untuk menerimanya. Tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, dan di dalam nama tersebut ada sifat. Misalkan nama Allah As-Sami. As-Sami artinya pun apa, Pak? Maha mendengar. Maha mendengar. Maka kita tidak boleh menyerupakan pendengaran Allah sama dengan pendengaran kita. Itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh membagaimanakan ketika Allah mengatakan, ya, atau dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir, maka jangan dikatakan bagaimana turunnya Allah. Tidak boleh kita bertanya tentang bagaimana. Baik. Contohnya mungkin di surah Al-Insan. Di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira." Kami ciptakan manusia dari nutfah, dari air mani yang hina, amsyaj yang campurannya itu, nabtalihi, kemudian kami uji mereka, tapi kami jadikan mereka itu bisa mendengar, bisa melihat. Kita sampaikan tadi bahwasannya Allah memiliki pendengaran, tapi pendengaran Allah boten sami kalian pendengaran manungsa. Sebagaimana juga penglihatan Allah tidak serupa dengan penglihatan manusia. Ya, kucing sama kelawar saja pendengarannya pun benten. Itu sama-sama hewan. Kita yang umurnya usianya 20 tahun saja, ya, berbeda dengan orang yang sudah sepuh ketika penglihatannya. Itu secara akal sudah telak itu, Pak. Masya Allah. Jadi akidah niku saya sampaikan sekali lagi, akidah itu enggak bingung ke, Pak. Kita belajar akidah itu jangan tambah bingung. Kalau kita belajar akidah tambah bingung, nah, yang jadi masalah hanya ada dua. Entah niku yang dipelajari keliru pemahamannya, atau kitanya yang memang enggak paham. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Jadi ada disampaikan para ulama, wa in ishtarakatil asma'u wal makna, walaupun terkadang maknanya dan juga namanya niku sama-sama mendengar, la tashtariku fil haqiqati wal kaifiyah, tidak sama dari hakikatnya tidak sama, secara nyatanya tidak sama. Contoh mawon ya, satu nanti sakit dikiaskan atau diambil dari contoh-contoh di dalam Al-Quran. Maka menarik kalau kita belajar akidah, apalagi sudah di bab asma wa sifat, itu akan merasakan nanti kalau sudah paham dari pembahasan asma wa sifat, ketika Bapak Ibu sekalian maos Quran niku lezat sekali, Pak. Contoh ya, misalkan di surah Shad
Ayat 75 mengkisahkan tentang Allah bertanya kepada iblis. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, kata Allah, apa yang menghalangimu untuk bersujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Ya. Kalau ditakwil, kalau dirubah maknanya tangan artinya adalah kekuasaan atau kekuatan, lalu apa spesialnya Adam? Ya, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi lebih hebat dari penciptaan manusia. Tapi keistimewaan Nabi Adam itu, Pak, adalah bahwasannya Allah langsung menciptakannya dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita takwil tangan Allah adalah kekuatannya. Harusnya kita terima, oh Allah memiliki tangan, tapi sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Tadi apa kaidahnya? Tidak serupa dengan makhluk, dan tidak boleh bagaimana ya, jarinya berapa, naudzubillah min dzalik, tidak perlu. Ini kaidah penting sekali. 3 kaidah saja ini kalau dipahami dengan betul, insya Allah kita tidak akan bingung dalam masalah sifat. Taib. Kemudian yang kaidah yang ketiga atau yang terakhir, pembahasan dalam nama-nama Allah itu sama dengan pembahasan sifat-sifat Allah. Kaidahnya apa? Pembahasan atau pembicaraan tentang nama Allah itu sama dengan pembicaraan dari sifat-sifat Allah. Zatnya Allah kita tidak bisa melihatnya, itu perkara gaib, Pak. Dan termasuk tanda keimanan mengimani perkara gaib. Maka termasuk juga sifatnya. Oh, bagaimana Allah istiwanya? Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya? Maka kita tidak perlu ya terlalu jauh akal kita ke sana karena enggak sampai, Pak. Sudah. Kata Syekh Shalih Fauzan mengatakan an yajibu alaika an tu'min. Dah. Kewajiban kita hanya mengimani, ya, menerima, ya, tapi kita tahu maknanya, Pak. Bukan kok kita terus serahkan kepada Allah dan Rasulnya, enggak. Ada maknanya di situ, difahami. Kalau beristiwa berarti tinggi. Tangan ma'ruf, tangan. Ya, tangan adalah sesuatu yang dikenal dalam bahasa Arab. Taib. Kita sebutkan lagi. Yang pertama tadi apa kaidahnya? Bahwasanya penetapan nama-nama dan sifat Allah niku tauqifiyah, harus ada dalilnya yang sahih. Jangan sampai nanti ada orang-orang yang menetapkan nama-nama yang tidak sesuai dengan kemuliaan Allah. Yang kedua tadi apa kaidahnya? Apa, Pak? Apa intro? Nah, ada 3 tadi ya. Tidak boleh menolak, tidak boleh menyerupakan, dan tidak boleh membagaimanakan. Yang ketiga yang terakhir adalah apa, Pak? Pembahasan atau pembicaraan tentang nama-nama Allah seperti sifat-sifat Allah. Iya. Kita akan baca dari ucapan penulis di sini. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, di paragraf yang kedua, laisa li awaliyatihi ibtida, laisa li awaliyatihi ibtida wala li akhiriyatihi inqidha. Allah itu tidak didahului dengan sesuatu dan tidak ada setelahnya sesuatu. Itu arti secara letterleknya, Pak. Tapi ini menunjukkan bahwasanya di antara nama Allah apa? Al-awwalu wal akhiru. Allah niku awal, yang pertama kali ada, tidak didahului oleh makhluk apapun. Dan nanti kalau semua makhluk itu sudah meninggal, mati semuanya, itu tidak ada yang setelah Allah makhluk satupun. Ya, ini berdasarkan dalilnya di firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Di surah apa? Al-Hadid ayat ketiga. Allah Ta'ala mengatakan,
huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal awwal, Allah dialah yang al awwal, wal akhir yang akhir, wal zahir ya yang tinggi, maha tinggi, wal batin yang mengetahui segala sesuatu. Ini ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau, Allahumma antal awwal laisa qablaka syai' wa antal akhir laisa ba'daka syai' wa antad dhahir laisa fawqaka syai' wa antal batinu laisa tahtaka syai'. Ya Allah, Engkau adalah al-awwal, zat yang pertama, tidak didahului sesuatu apapun. Engkau yang akhir, tidak ada setelahmu apapun, dan Engkau yang maha tinggi, tidak ada yang di atasmu ya Allah, dan Engkau yang batin, artinya yang mengetahui segala sesuatu. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan mungkin pertanyaan, Ustadz, di sana ada makhluk-makhluk yang kekal, Ustadz. Disebutkan para ulama itu. Iya. Bahwasanya ada makhluk-makhluk yang kekal seperti surga dan neraka itu kekal, Pak. Makhluk Allah yang kekal. Kemudian tulang ekor manusia itu kekal. Walaupun orangnya itu mati, itu tulang ekornya masih ada. Dan nantinya dibangkitkan lewat ekor itu, tulang ekor itu. Di antara yang kekal juga adalah kursi dan arsy. Nah, bagaimana korelasinya, Pak? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi di dalam syarah Tahawiyah, beliau mengatakan wa baqaul jannati wan nar, adapun kekalnya surga dan neraka, laisa lidzatihima, bukan karena zatnya itu kekal, bal bi ibqaillahi lahuma, akan tapi Allah yang buat dia kekal. Jadi kalau kekalnya Allah itu mutlak, murni, tapi kekalnya surga dan neraka karena sebab Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya napa? Kekal. Taib. Kemudian beliau mengatakan di sini, la yablughu kunha sifatihil wasifun. Tidak akan sampai orang yang mensifati dari sifat-sifat Allah, tidak akan sampai. Wala yuhaitu bi amrihil mutafakkirun, dan tidak bisa melingkup orang yang cendekiawan, orang yang pemikir itu dari perkaranya Allah. Ya'tabirul mutafakkiruna bi ayatihi wala yatafakkaruna fi ma'iyati dzatihi. Hendaknya orang yang pemikir cerdas, akalnya jalan itu digunakan akalnya untuk tadabbur saja, Pak. Untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, wala yatafakkaru fi ma'iyati dzatihi. Jangan terlalu mikirin bagaimana Allah. Makanya datang setan kepada seseorang hamba, dikatakan, siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan anakmu? Allah. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Lalu siapa yang menciptakan? Allah. Bagaimana caranya untuk berhenti dari situ? Sudah berhenti, jangan berpikir lagi, Pak. Itu biasanya kalau angan-angan kosong. Kalau nggak lagi pikirannya kosong, suka kayak gitu. Siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang menciptakan ya lautan? Lama-lama siapa yang menciptakan Allah? Oh iya ya, siapa ya? Kena syubhat syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah berhenti dan beristighfar. Udah. Kalau mulai muncul seperti itu, karena nanti akan jadi ateis, Bah. Naudzubillah ya. Ya, akan jadi seorang yang meragukan tentang wujudullah, adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang pemikir itu tidak perlu setinggi apapun ilmu kita, Pak, tidak bisa melingkup dari ilmunya Allah. Dan di sini disebutkan amrillah. Ya, ada amrun kauni, ada amrun syar'i. Dan Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, dan perkara Allah tuh banyak sekali, Pak. Tidak bisa diliput oleh akal yang terbatas.
Hendaknya dia mentadabburi Al-Qur'an bi ayatihi. Ayat Allah itu ada dua, Pak. Ayat kauni dengan kita melihat dari ciptaan Allah, rekreasi keluar melihat penciptaan Allah, dan juga ayat syar'i yaitu dari Al-Qur'an. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala atau beliau menukil dari firman Allah di surah Al-Baqarah 255 ini ya yang betul ini. Di surah di ayat kursi ini gimana? Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa." Dan dia tidak bisa meliputi dari ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki. Kecuali yang Allah kehendaki. Ilmu Allah terlalu luas. Bahkan kita tadi sebutkan di ayat yang awal tadi, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Kalaupun kalian diberikan ilmu, itu karena ilmunya sedikit, tidak diberikan banyak oleh Allah. Itu pun karena Allah yang mengajarkan kita. Ya, la ilma lana illa ma 'allamtana, kata malaikat. Kami itu nggak punya ilmu ya Allah kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa ayat 113, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah mengajari kamu yang sebelumnya nggak tahu, nggak paham. Maka belajar itu akan menumbuhkan ilmu, dan dengannya kita juga jangan sampai lupa dengan doa minta ilmu. Rabbi zidni ilman wa qur rabbi zidni ilman. Itu perintah Allah kepada Kanjeng Nabi. Enggak diperintahkan untuk minta banyak rizki dari harta, dari istri, tapi diperintahkan untuk minta tambahan apa Pak? Ilmu. Karena dengan ilmu nanti tahu mana yang halal, mana yang haram, mana amalan yang diterima oleh Allah, mana amalan yang hanya ditolak oleh Allah. Makanya jangan lupakan doa setiap pagi itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi atau luasnya itu meliputi langit dan bumi. Ya, dan kursi di hasiyahnya itu, di footnote-nya di bawah Pak, di bawah itu adalah huwa makhlukun azim baina yadail ars. Kursi itu di bawahnya ars Pak. Ya, wa huwa a'dham minas samawati wal ard. Lebih besar daripada langit dan bumi. Ya, atau dalam tafsir Ibnu Abbas itu ditafsirkan oleh beliau, kursi itu adalah tempat kakinya Allah. Ya, kursi itu adalah ya maka nuqaddamai ar-rabb, tempat kedua kakinya Allah. Kita imani ya bagi kalau ada ayat-ayat demikian ataupun tafsiran para sahabat. Jadi kalau dibandingkan itu langit dan bumi dengan kursinya Allah, itu seperti seorang melemparkan cincin di gurun pasir. Ya, cincinnya itu langit dan bumi, gurun pasirnya itu kursinya. Ya, kemudian kalau kursi Allah dibandingkan arsy Allah, kursi tadi seperti cincin tadi, dan juga arsy itu adalah hamparan dari gurun yang luas. Makanya arsy itu disifatkan oleh Allah Dzul Arsyil Majid ataupun Karim. Makhluknya memang besar. Bahkan disebutkan para ulama ars itu seperti kubah Pak, bagi makhluk. Dia yang paling makhluk, yang paling atas itu adalah ars, meliputi seluruh makhluknya. Dan di atasnya ada Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsyis istawa. Allah di atasnya. Dan Allah Maha besar. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, tidak merasa capek Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaganya. Menjaga apa? Langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Di sini disebutkan Allah Maha tinggi dan juga Maha besar. Maha besar. Baik, satu lagi ibarat di sini, Pak, sebaliknya di situ.
Al-alimul khabir, Allah yang maha mengetahui. Al-khabir maha mengetahui, sama. Kalau al-alimu mengetahui segala sesuatu, al-khabir mengetahui keadaan seluruh makhluknya. Ada yang sedang terlilit hutang, Allah tahu. Ya, ada yang menangis di dalam kegelapan malam karena masalah yang tak kunjung usai. Allah maha mengetahui. Bahkan daun yang jatuh, Allah tahu. Semut di malam hari di atas batu hitam, Allah tahu. Al-mudabbirul qadir, al-mudabbir yang mengatur segala alam semesta. Tidaklah bergerak awan dari barat ke timur, ya, hujan yang turun di tempat lain satu dan yang lainnya, itu karena Allah al-mudabbir. Ini pentingnya apa, Pak? Belajar Asmaul Husna. Al-Qadir yang maha mampu, Allah maha mampu. As-Sami yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat, Al-Aliyul Kabir, Al-Ali yang maha tinggi. Dan ulu itu ada tiga, ulu wudhat, ada ulu wusifah atau al-qadar, dan ada ulu al-ghalabah atau al-qahr. Kalau disifatkan Allah tinggi, itu tinggi secara zatnya, Pak. Allah itu maha tinggi di atas. Kita sering lihat orang kafir ketika berbicara dengan Tuhannya, misalkan, ya, kamu kapan matinya? Ya, saya tidak tahu. Tergantung yang langsung nunjuk secara fitrah, apa? Ke atas. Itu orang kafir, Pak. Bagaimana kita juga fitrah kita itu Allah di atas. Nah, kemudian ulu wasifah, Allah itu maha tinggi. Ya, sifat-sifatnya tinggi dan Allah maha tinggi, tidak ada yang bisa untuk mengalahkan Allah. Al-Kabir yang maha besar. Makanya kita kalau sholat menghadirkan nama Allah, Allahu Akbar, akbar min kulli syai'. Allah lebih besar dari apapun di dunia ini. Coba kita bandingkan, dunia itu bumi, perbandingannya kalau kita berbicara tentang tata surya, ya Bang, bumi itu seberapanya matahari. Padahal matahari nanti di neraka nanti dimasukkan ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Berarti neraka juga besar sekali, Bang. Naktafi bihadzal qadar. Ini saya yang bisa disampaikan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan insyaallah taala di kesempatan berikutnya, masih terkait dengan sifat Allah, ya. Wa annahu fawqa arsyihil majid. Allah di atas arsy yang mulia. Bidzatihi, dengan zatnya. Ini penetapan ini. Penetapan bahwasanya Syekh Ibnu Abi Zaid Al-Qariwani, beliau juga meyakini bahwasanya Allah itu di atas secara zatnya. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.